Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Santi, kemudian yang saya hormati bunda-bunda guru semua, satu gugus ini ya. Kemudian selanjutnya perkenalkan, nama saya Wulansari, saya calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kuantan sini dari TK Negeri Tepina, Teluk Kuantan. Baiklah ibu-ibu, saya mohon waktunya kira-kira kurang lebih 60 menit untuk memaparkan materi aksi nyata modul 1.4 saya, yaitu tentang budaya positif. Bunda-bunda sudah tahu apa yang namanya budaya positif? Belum ya? Jadi di sini saya akan mengenalkan kepada bunda-bunda apa itu yang namanya budaya positif di sekolah. Nah, tujuan pendidikan di sini berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai segala keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya anak, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Jadi bunda-bunda kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Tidak kenal? Mendengar namanya pernah? Pernah. Siapa Ki Hajar Dewantara ini ya? Betul sekali bunda, Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau yang mencetuskan semboyan yang biasa ada di pendidikan. Semboyannya apa tuh? Iya, benar sekali, Tutpuri Handayani. Artinya apa bunda? Ada yang tahu artinya Tutpuri Handayani? Di depan memberi contoh. Ingat sosok pelodor. Di tengah memberi semangat. Ingat dia bangun kaso. Di belakang memberi dorongan. Artinya Tutpuri Handayani tadi ya. Oke, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan dengan seorang petani. Ya bunda-bunda, guru itu adalah petani. Ini yang mengatakan adalah Ki Hajar Dewantara. Guru adalah petani, sedangkan anak-anak murid kita itu diibaratkan dengan bibit tanaman. Ya, jadi tugas seorang guru sebagai petani ini adalah merawat bibit itu tadi, mulai dari menanam, kemudian dirawat, disiram setiap hari, dipupuk. Seperti itu Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang guru dan murid. Ya bunda-bunda. Oke, kita lanjutkan. Kemudian apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bunda tahu yang namanya profil pelajar Pancasila? Tahu bunda-bunda? Coba bunda sebutkan poin-poin yang ada di profil pelajar Pancasila, ada apa aja? Siapa yang bisa menyebutkan? Tunjuk tangan bunda. Ada bunda? Ya, apa lagi bun? Apa lagi? Apa lagi? Bunda yang pintas kota. Bunda yang pintas kemarin mungkin tahu 6 poin dari profil pelajar Pancasila. Bunda aja tahu bunda. Oke baik, jadi kita skip saja. Oke, lanjut aja ya bunda-bunda. Jadi konsep utama budaya positif, poin-poinnya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, restitusi, yaitu posisi kontrol seorang guru. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oke. Perubahan paradigma belajar
belajar. Apa sih maksudnya perubahan paradigma belajar? Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi, bunda-bunda, bagaimana caranya sekolah menyediakan lingkungan yang aman? Bunda-bunda tahu tidak? Ada yang bisa memberikan contoh? Gimana caranya supaya sekolah menjadi aman, nyaman untuk belajar? Gimana caranya, bunda-bunda yang bisa? Boleh tunjuk tangan. Gimana, bunda? Kita biasanya ngapain di sekolah supaya sekolahnya nyaman, aman untuk anak-anak belajar? Biasanya kita gotong royong, jangan malu-malu bunda. Tidak ada yang bersih. Iya, betul sekali. Benar. Oke, terima kasih bunda. Oke, sebelum kita mulai yang ini, kita ice breaking dulu ya. Bunda-bunda masih semangat? Masih, coba tepuk semangat. Ha, ha. Ha. Terima kasih bunda. Kita ice breaking sebentar ya, boleh berdiri. Silakan, saya mohon untuk berdiri, kita ice breaking sama-sama ya. Karena sudah siang, supaya tidak ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Ya, berdiri dulu semuanya. Untuk selanjutnya saya punya permainan bagaimana cara mengenal budaya positif ini ya bunda-bunda. Di sini instruksinya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka ya. Jadi berdua permainannya ya bunda-bunda. Jadi nama permainannya adalah apa bunda? Cobalah buka. Nah, misalkan Bunda Neng dengan Bunda Igus, Bunda Neng A, Bunda Igus B ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Misalkan Bunda Neng ini pegang emas nih ya. Di dalam kepalan tangannya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, jadi tugas Bunda Igus adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang D, yang Bunda Igusnya, boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, atau bahkan menawari Anda uang. Begitu ya. Kemudian agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Yuk, jadi kita berpasang-pasangan ya bunda-bunda. Silahkan cari pasangan masing-masing. Siapa yang bagian A mengepalkan tangan, siapa yang bagian B merayu untuk membuka. Yuk, silakan bunda berpasangan ya, silakan. Bayangkan di kepalan tangan bunda yang A itu adalah misalkan berlian. Boleh tidak dibuka? Ayo, coba. Boleh memarahi, boleh merayu. Terserah mau diapakan, yang penting temannya mau membuka. Ya, temannya B pertahankan atau mau membukanya setelah dirayu atau diapakan tadi. Terserah. Mau mempertahankan boleh, mau membuka boleh. Ya, ya, silakan yuk buat permainan bunda. Ya, silakan. Ayo. Ya, yuk. Bunda kepala sekolah silakan. Boleh, mau dimarahin boleh, mau dirayu boleh, digigit boleh, bebas ya. Ayo silakan. Ayo, silakan. Bunda Neng gimana Bunda Neng? Boleh tadi dibuka kepalan tangannya? Enggak boleh, sama tadi ya
bunda itu bilang buka juga. Jadi dibuka karena mau dikasih uang ya. Luar biasa sekali. Kalau bunda-bunda yang di Suatu Ayu gimana? Bunda dengan saya sih berbagi. Oh, karena suka berbagi, makanya mau membuka. Baik. Seru sekali permainannya ya. Iya. Ya baik Kak Bunda. Jadi kira-kira siapa yang memegang kontrol untuk membuka atau tidak membuka? Siapa kira-kira yang memegang kontrol? Iya, si A sendiri. Seperti itulah yang namanya posisi kontrol ya bunda-bunda ya. Iya, jadi semua tergantung diri sendiri. Jadi pada intinya ketika kita meminta anak untuk mengerjakan sesuatu, kira-kira siapa yang bisa mengontrol anak tersebut? Siapa bunda? Anak itu sendiri. Ya, mau dia belajar atau tidak tergantung kemauan anak itu sendiri. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol. Begitu ya. Sebagai guru kita hanya menuntun supaya anak-anak ini mau dengan sendirinya, dengan hati nuraninya sendiri untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh guru. Begitu ya. Itu tadi maksud permainan cobalah buka tadi ya bunda-bunda ya. Oke, terima kasih. Kemudian di sini ada perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, itu tadi ilusi guru mengontrol murid. Ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol kemauan murid, hanya murid itu sendiri yang bisa. Jadi tugas guru adalah memberikan pembelajaran sekreatif mungkin. Silakan berinovasi supaya anak berminat dengan kemauannya sendiri mau untuk belajar, gitu ya. Misalkan di pendidikan anak usia dini, anak-anak usia dini pada hakikatnya suka apa bunda? Benar sekali, suka bermain. Buatlah pembelajaran yang menyenangkan dengan bermain bermakna. Ya bunda-bunda, kalau bermain saja tidak ada maknanya, kira-kira anak bisa berkembang tidak? Tidak, tentu permainannya harus ada bermakna. Dia mengandung misalkan budi pekerti di dalam permainannya, mengandung jati diri itu dulu namanya sosial emosional ya bunda. Kemudian mengandung dia literasinya di situ, matematikanya di situ, rekayasanya di situ, sainsnya di situ, seninya di situ, di dalam permainan itu ya bunda. Buat permainan yang bermakna gitu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini yang dimaksud gini, guru mengira bahwa apa yang dia perintahkan ke anak-anak itu adalah efektif dan bermanfaat. Padahal ketika anak tidak mau dengan keinginannya sendiri, itu tidak akan efektif dan tidak akan masuk ke dalam otak anak. Benar tidak bunda? Benar, oke. Kita lanjut. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini misalkan gini contohnya, ada anak bersalah nih, tidak mau belajar. Gurunya bilang gini, aduh sayang, bunda jadi sedih sekali karena anak bunda tidak mau belajar. Itu tidak menguatkan karakter anak. Ya bunda-bunda, betul nggak? Betul, karena anak jadi merasa bersalah. Setelah anak merasa bersalah, kira-kira dia semangat nggak belajarnya? Tidak, benar sekali ya, tidak. Oke, selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira bunda-bunda, kalau dipaksa mau tidak? Kadang mau. Kalau bunda yang lain, kira-kira kalau dipaksa mau tidak? Bundanya dulu. Kalau bunda dipaksa, bunda, ayo lari ke sana. Nah,
Kira-kira mau tidak? Tidak. Saya sendiri kalau dipaksa-paksa juga tidak mau ya bunda-bunda. Karena saya punya hak. Ya, saya tidak mau dipaksa-paksa. Sama dengan anak yang kita ajar di kelas. Mereka juga punya hak. Begitu ya. Jadi ketika anak terpaksa atau dipaksa untuk belajar, kira-kira hasil belajar anak ini maksimal atau tidak? Tidak, benar sekali tidak maksimal. Jadi supaya anak mau belajar, itu tadi kita harus menciptakan pembelajaran yang kreatif, yang menyenangkan. Ya, benar sekali. Kita harus selalu berinovasi dalam kegiatan pembelajaran ya, supaya anak tidak merasa terpaksa ya bunda-bunda untuk belajar dengan kita. Selanjutnya, disiplin positif. Bunda-bunda tahu apa artinya disiplin positif? Ada yang tahu bunda-bunda? Oke, ini dia. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Maksudnya gimana bunda? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan? Disiplin itu apa? Ada yang bisa bunda-bunda? Jadi disiplin itu kemampuan kita mengontrol diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai. Nilai-nilai apa bunda? Nilai-nilai yang kita hargai. Maksud nilai-nilai yang kita hargai adalah tentunya nilai itu baik menurut kita, ya. Kemudian dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi yang namanya disiplin itu datang dari diri sendiri. Kalau diperintah orang lain itu namanya bukan disiplin. Ya bunda-bunda, selanjutnya nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia yang hidup itu memiliki kebutuhan dasar, ya. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya bunda-bunda ya. Ada berapa bunda? 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bunda-bunda bertahan hidup ya. Kira-kira bunda mau tidak untuk menyerah untuk hidup? Tidak kan? Semua mau bertahan hidup. Mau kan? Mau. Cara bertahan hidup dengan apa bunda? Dia tahu? Cara bertahan hidup dengan berusaha untuk apa? Berusaha memenuhi kebutuhan apa contohnya? Makan. Nah, yang lain, cara bertahan hidup gimana caranya? Ayo, yang kelompok ini diam-diam aja. Gimana caranya bunda? Dengan? Gimana? Ya, supaya kita bisa bertahan hidup di lingkungan sosial, kita harus bersosialisasi. Oke. Itu tadi kebutuhan bertahan hidup. Yang paling utama adalah makan. Kira-kira kalau kita tidak makan tahan nggak? Tidak. Oke. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua penguasaan. Kita punya kuasa. Ya, kita punya kuasa atas diri kita sendiri. Ya bunda-bunda ya. Oke. Itu tadi kebutuhan dasar manusia yang kedua. Kita punya penguasaan atau hak atas diri sendiri. Tapi ingat, kita yang hidup juga punya kewajiban. Jangan dilupakan, kita sudah menerima hak kita juga harus ingat dengan kewajiban kita. Kemudian yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Bunda-bunda senang nggak kalau disayang? Senang. Kira-kira kalau berkumpul dengan teman-teman diterima oleh mereka, senang tidak?
kebebasan apa Bunda? Ada yang tahu nggak? Kebebasan apa? Berpakaian katanya. Ada lagi? Berpendapat. Hebat. Ada lagi Bunda yang di sini diam-diam aja yang jilbabnya Tosca. Kebebasan untuk apa contohnya? Kebebasan untuk bernalar. Mantap. Oke, jadi kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar untuk memiliki kebebasan berpendapat. Tadi ada yang bilang kebebasan berpakaian, ya boleh juga. Ada kebebasan apa lagi Bunda? Apa tadi yang dibilangnya? Kebebasan apa lupa saya? Berekspresi, benar sekali Bunda. Diam-diam ternyata menyimak. Mantap, terima kasih Bunda. Oke, selanjutnya yang kelima adalah kebutuhan dasar untuk kesenangan. Contohnya apa Bunda? Contohnya apa kebutuhan dasar kesenangan? Ada yang bisa memberi contoh apa sayang? Healing, ya benar sekali. Siapa yang tidak suka healing? Siapa Bunda yang tidak suka healing? Suka semuanya? Suka dong. Iya, apalagi monde-monde ya, monde di rumah, nyuci baju aja kerjanya, masak aja di rumah. Oh, mengasuh anak tuh, nggak dikasih healing sama suaminya. Itu monde ya Bunda ya? Iya. Oke, jadi kita juga punya kebutuhan dasar yang namanya kesenangan. Anak murid kita juga punya Bunda. Kebutuhan dasar untuk senang bermain. Benar sekali. Jadi tidak hanya mamanya saja atau bundanya saja atau gurunya saja yang butuh kesenangan. Anak-anak belajar juga butuh kesenangan. Kalau sudah senang dia belajar, tentu kita juga mudah untuk mengarahkan. Iya. Selanjutnya ini ada kasus nih, kasusnya Bunda Ien ini. Tapi ini hanya pura-pura ya kasusnya, bukan Bunda Ien yang di sini, tapi Bunda Ien yang di Jakarta ya. Kasusnya seperti ini. Bunda Ien adalah guru kelas B5 di TK Pembina Teluk Kuantan. Beliau sedang bingung menghadapi ulahnya Rifki. Kebetulan di B5 yang sekarang tidak ada Rifki ya, ini Rifki yang entah kapan gitu. Kemudian beliau sudah kebingungan menghadapi ulah Rifki, salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah datang dan mengeluh bahwasanya Rifki ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan cara paksa. Jika bunda-bunda menghadapi situasi seperti Bunda Ien, apa yang akan bunda-bunda lakukan? Menurut Bunda, kira-kira apa ya alasan Rifki melakukan hal tersebut? Oke, jadi Bunda saya mau tanya dulu, Bunda-bunda, gimana caranya ketika menghadapi kasus seperti ini nih? Ada yang mau tunjuk tangan nggak? Apa yang harus dilakukan? Silakan tunjuk tangan. Kira-kira Bunda akan melakukan apa sebagai guru? Tunjuk tangan, siapa yang berani? Ada Bunda? Silakan sini sayang. Maju sini dia sampai. Nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya Bunda-bunda. Ya. Ada yang benar sekali dan salah sekali. Yang pertama menurut saya yang harus dilakukan memberikan pengertian serta arahan anak tersebut dan membujuk dengan baik dan tidak kasar bahasanya, karena sekarang kan anak-anak itu juga kalau udah marah itu kan bahasanya udah keluar lah gitu istilahnya kan. Jadi kita sebagai ibu yang baik, guru yang baik harus memberikan bahasa yang baik juga kepada anak-anak dengan memberikan pengertian dan arahan yang baik agar mereka mau gitu mengikuti perintah dan tuntut apa yang kita mau juga gitu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Bunda. Siapa namanya? Bunda Desi. Desi ya, mantap Bunda Desi. Terima kasih. Jadi kata Bunda Desi, untuk menghadapi situasi ini, beliau menggunakan bahasa yang baik kepada anak supaya anak dapat menerima, ya, bukan dengan bahasa yang kasar menurut Bunda Desi ya, dengan mungkin merayu begitu tadi ya Bunda ya. Oke, Bunda yang lain ada nggak yang mau kasih saran? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nggak ada lagi yang mau kasih saran Bunda. Jadi untuk menghadapi situasi seperti Bunda
Bunda Ien, itu tadi salah satu contohnya adalah dengan berkomunikasi dengan bahasa yang baik ya. Kemudian menurut bunda-bunda, kira-kira apa sih alasan Rifki melakukan hal itu? Apa alasannya kira-kira dia merebut paksa makanan temannya? Ada yang bisa kasih saran nggak? Apa sih alasannya kira-kira? Kira-kira Rifki kenapa nih? Kok merebut punya teman? Bunda Neng? Lapar, betul. Mungkin si Rifkinya lapar. Mungkin apa lagi Bunda? Ada yang bisa kasih ide? Betul, mungkin bekalnya beda dengan teman-teman. Ada lagi yang sebelah sini diam-diam aja. Kenapa Rifki kira-kira ya Bun? Kenapa kira-kira ya? Kok dia merebut makanan temannya ya? Oh, dia ingin juga punya temannya. Betul sekali Bunda. Oke, nah itu tadi jawaban dari bunda-bunda. Sekarang kita lihat. Ini dia tadi yang saya jelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Benar tadi yang kata Bunda bilang, mungkin si Rifki ini lapar katanya. Dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Makanya dia terpaksa merebut punya teman saking laparnya. Itu tadi dia sedang memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Ya Bunda-bunda? Sampai sini paham Bunda? Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin teman Rifki ini jadi memperhatikan Rifki. Karena kenapa? Dia cari perhatian si Rifkinya. Ya, mungkin di rumahnya tidak ada perhatian dari orang tuanya, makanya dia cari perhatian dari teman-teman. Ya Bunda, itu tadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Jadi setelah merebut paksa bekal temannya, Rifki merasa hebat karena temannya takut lalu mau menuruti keinginannya. Jadi dia sedang butuh yang namanya kebutuhan dasar penguasaan. Pengakuan dari teman-temannya bahwa dia merasa hebat. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar kebebasan. Rifki merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu sama. Itu tadi seperti yang dibilang Bunda. Rifki juga ingin punya teman. Pengen makanannya beda-beda dengan yang punya temannya. Sementara mamanya bawakannya itu aja. Kira-kira bunda-bunda kalau setiap hari makannya tempe sama tahu aja, bosan nggak? Bosan. Nah itu tadi Rifki juga butuh yang namanya kebebasan. Dia pengen makan makanan yang bervariasi. Terpaksa karena dia pengen punya temannya direbut. Nah seperti itu ya bunda-bunda. Selanjutnya kebutuhan dasar kesenangan. Di sini mungkin Rifki hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah kesal dari temannya, ya. Jadi dia pengen pengen punya kesenangan. Gimana caranya dia mencari kesenangannya itu dengan cara yang salah. Jadi ketika temannya kesel, dia malah jadi senang. Itu ciri-ciri manusia apa Bun? Saya tahu. Betul sekali. Kalau bisa kita jangan sampai seperti itu. Oke, baik. Oke, selanjutnya adalah nomor 4, motivasi perilaku manusia. Jadi manusia berperilaku itu punya motivasi ya bunda-bunda ya. Pasti ada yang mendasari dia untuk bersikap seperti apa. Jadi di sini menurut Diane Gesen dalam bukunya yaitu Restructuring School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk menerima imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti
seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Bunda, hukuman itu sama atau tidak dengan sanksi? Sama atau tidak? Hukuman sama tidak dengan konsekuensi? Ada yang bisa kasih jawaban? Bunda-bunda, sayangku, hukuman itu beda atau sama dengan sanksi? Beda atau sama, Bunda? Oh, beda. Benar, Bunda Neng. Hebat. Bunda Neng luar biasa. Di sini ada kasusnya. Jadi hukuman itu beda dengan sanksi. Kalau sanksi itu sama dengan konsekuensi. Kemudian di sini ada cerita Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi di sini ada pertanyaan dari cerita tersebut ya bunda-bunda. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira bunda-bunda setuju nggak? Ivanya waktu belajar matematikanya bosan nih. Dia menggambar-menggambar. Tiba-tiba Pak Seno nunjuk Iva. Iva coba jawab. Ivanya gugup. Terus sama Pak Senonya disuruh maju ke depan angkat kaki sambil tunjuk hidung. Teman-teman menertawakan Iva. Menurut bunda-bunda, tindakan Pak Seno ini benar atau tidak? Tidak benar ya bunda ya. Tidak setuju ya dengan tindakan beliau ya. Kemudian, mengapa bunda-bunda tidak setuju? Apa bunda? Rasanya terus? Jadi tidak setuju karena Pak Iva langsung memberikan hukuman. Yang lain, ada alasan lain nggak? Kenapa tidak setuju? Bunda yang di sini, ayo sayangku, ya speak up. Kenapa alasannya? Bunda yang di ujung sini deh. Kenapa tidak setuju dengan Pak Seno? Oke. Bisa kita sambil makan boleh? Sambil mendengarkan saya berbicara, silakan. Langsung dibagi aja Bun. Biar saya lanjut aja mana. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira tindakan Pak Seno tadi hukuman atau konsekuensi bunda-bunda? Betul sekali, hukuman. Hukuman ya, kalau konsekuensi itu ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baru yang namanya sanksi atau konsekuensi. Karena ini tidak ada kesepakatan di dalamnya, namanya adalah hukuman. Apalagi sampai mempermalukan. Kira-kira bunda-bunda senang nggak kalau dipermalukan sama guru? Tidak senang, sama dengan muridnya ya. Kemudian di sini adalah ada hukuman dan sanksi. Jadi sambil menikmati makanan sambil mendengarkan saya berbicara ya bunda-bunda. Hukuman di sini contohnya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak akan merasa tersakiti. Selanjutnya, perilaku pasif agresifnya meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Selanjutnya, kalau yang namanya konsekuensi,
korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian kalau yang ketiga adalah restitusi. Jadi restitusi ini berbeda lagi dengan yang namanya konsekuensi ya bunda-bunda. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi ada pilihan buat si anak yang melakukan kesalahan. Ya, kita sebagai guru memberikan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian masalahnya akan terpecahkan dan murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Oke, kita mari latihan ya bunda-bunda. Di situ yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi bunda? Hukuman, betul. Selanjutnya yang kedua, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Betul sekali, ini adalah konsekuensi. Kemudian selanjutnya ada lagi nih, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi bunda? Hukuman, betul sekali hukuman. Kemudian ada lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, benar sekali. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, benar sekali. Hebat bunda-bunda. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Betul, konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, benar. Selanjutnya yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kira-kira benar? Hukuman. Mantap bunda, bisa langsung menjawab. Ini dia tadi ya. Yang pertama tadi hukuman, kedua konsekuensi, ketiga hukuman, keempat konsekuensi, lalu kelima hukuman, keenam konsekuensi, keenam dan ketujuh hukuman. Bunda-bunda hebat. Saya saja bunda-bunda untuk mempelajari ini saya ulang berkali-kali baru saya paham. Bunda-bunda sekali saya bicara langsung paham. Hebat bunda-bunda. Tepuk tangan untuk bunda-bunda semua. Hebat ya. Selanjutnya adalah restitusi atau yang namanya posisi kontrol guru. Jadi bunda-bunda, guru di sekolah ini punya macam-macam perilaku atau posisi kontrol. Ada 5 ya bunda-bunda ya. Yang pertama adalah guru yang menghukum. Siapa di sini bunda-bunda yang suka menghukum muridnya? Ada? Oh tidak ada, hebat. Kemudian ada guru yang suka membuat rasa bersalah. Ada bunda-bunda di sini yang seperti itu? Tidak? Tidak ada ya bunda? Tidak ada, hebat. Kemudian ada guru yang berposisi sebagai teman. Ada? Ada, termasuk saya sendiri. Saya anggap murid-murid saya itu adalah teman. Kenapa? Supaya murid-murid saya itu merasa apa? Tenang atau mudah beradaptasi dengan kita. Apalagi yang anak-anak baru. Kalau kita anggap mereka teman, mereka merasa disayang, gitu ya. Biar merasa diterima. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Kira-kira menurut bunda-bunda posisi yang paling baik ini posisi yang mana? Manajer, teman? Yang mana? Manajer, hebat bunda. Saya belajar ini lama bunda, baru paham. Bunda-bunda yang hebat langsung paham. Selanjutnya posisi kontrol guru penghukum. Ini guru yang menghukum ya bunda. Jadi sambil menikmati makanannya sambil mendengarkan saya bercerita. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Kalau fisik contohnya memukul.
yaitu sebagai penghukum. Oke. Selanjutnya, penghukum ini nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik. Ya bunda-bunda, itu adalah salah satu contoh guru ya penghukum. Kemudian di sini ada lagi, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kemudian tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Menurut bunda-bunda gimana perasaan anaknya? Sakit ya? Sakit hati, betul. Saya juga sakit hati kalau dibilang kayak gitu ya bunda-bunda. Bunda orang ini datangnya setiap hari terlambat terus. Anaknya terlambat, sakit? Sakit hati. Tidak anak saja yang sakit hati dibilang seperti itu. Bunda guru juga akan sakit hati seumpama sama atasan dihukum atau dimarah-marah seperti tadi itu ya. Oke, selanjutnya. Jadi hasilnya kemungkinan muridnya marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Karena dia dendam. Ya, sakit hatinya. Gimana caranya supaya sakit hatinya hilang? Pasti dia melakukan sesuatu yang tidak baik, begitu ya. Bisa dia melakukan sesuatu ke barang pribadinya atau justru ke milik gurunya tersebut. Jadi kira-kira menurut bunda-bunda, posisi guru seorang penghukum ini baik atau tidak? Tidak baik ya. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru, pembuat rasa bersalah. Ini seperti yang sudah kita contohkan tadi ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, suaranya lebih lembut, begitu. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini: Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu contohnya ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian pembuat rasa bersalah ini nada suaranya memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuhnya merapat pada anak, kemudian juga dengan lesu-lesu, gitu ya Bun ya. Selanjutnya ada contoh lagi nih, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji loh dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali, Adi. Adik, kakak. Sekarang bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan bicara seperti ini, Bunda? Ya, dia jadi merasa bersalah. Oke. Jadi hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Bunda-bunda, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan bunda-bunda? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Bunda-bunda, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif.
Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya. Begitu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi bunda-bunda, contohnya anak murid kita yang saya perlakukan sebagai teman, dia akan dekatnya dengan saya saja, tidak mau dekat dengan guru lain karena berbeda perlakuannya mungkin. Begitu. Jadi itu adalah salah satu negatifnya posisi guru sebagai teman. Selanjutnya, posisi ini nada suaranya itu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya tersenyum, begitu ya. Kemudian di sini ada contoh lagi. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa nih gurunya nih. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu di sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum, gitu ya. Contohnya ya. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Kira-kira perasaannya gimana, bunda-bunda? Jangan. Iya, anaknya senang. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada juga sisi negatifnya untuk murid, karena murid akan jadi terlalu bergantung dengan guru tersebut, begitu ya. Kemudian bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Aku loh punya teman Bapak itu, aman aja tuh. Itu dia sisi negatifnya ya. Oke, selanjutnya posisi guru sebagai pemantau. Udah pernah dengar bunda? Pernah dengar guru sebagai pemantau? Belum ya? Jadi memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contohnya saya guru kelompok B2. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang ada di kelompok B2. Saya harus mengawasi mereka. Jadi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya menanyakan begini, ketika ada anak yang salah, dia akan berkata, peraturannya apa? Begitu ya. Kemudian, apa yang telah kamu lakukan? Selanjutnya, sanksi atau konsekuensinya apa? Begitu. Selanjutnya, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Kemudian posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya, seorang pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Kemudian di sini ada contoh, gurunya bilang, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kemudian Adi bilang, tahu Pak. Jadi gurunya ini tanpa ekspresi ketika berbicara, dia berbicaranya formal, gitu ya. Ini adalah guru dengan posisi pemantau. Selanjutnya, gurunya bilang, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kemudian anak muridnya bilang, paham Pak. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya, kata muridnya. Kemudian gurunya bilang lagi, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini, bunda-bunda? Dia akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Di sini guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri di dalam kelas. Sampai sini ada pertanyaan bunda-bunda? Tidak ada? Tidak ada, kita lanjut.
Ini dia yang tadi dibilang Bunda Kepala Sekolah bahwa posisi kontrol yang paling baik adalah posisi manajer ya. Jadi posisi terakhir adalah manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi bunda-bunda, sebagai seorang manajer kita bisa kembali ke posisi teman atau ke posisi pemantau, tergantung ke situasi dan kondisi. Ya bunda-bunda ya. Kemudian di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya seorang manajer ini berkata, apa yang kita yakini? Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan resolusi. Kita lanjut ya bunda-bunda. Di sini masih ada contoh lagi, tapi kita lanjut aja. Keyakinan kelas. Bunda-bunda ada membuat keyakinan kelas di sekolahnya, di kelasnya. Kalau di sekolah itu namanya keyakinan sekolah, kalau di kelas namanya keyakinan kelas. Pernah membuat bunda-bunda? Tidak pernah ya? Ini saya kenalkan. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Kemudian menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya segera mengikuti peraturan. Jadi prosedur pembentukan keyakinan kelas ini bunda-bunda, kalau saya insya Allah saya sudah menerapkan kemarin untuk membuat keyakinan kelas ini, saya membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kan dia apa yang kita sepakati antara guru dengan murid itu harus kita sepakati bersama. Hasil kesepakatan itu kita tempel di dinding supaya anak tetap ingat. Ketika dia melanggar kesepakatan kita bersama, kesepakatan kelas, kita akan mengingatkan kembali, ini loh kemarin kesepakatan kelas kita. Ya, seperti itu bunda-bunda. Jadi untuk kurikulum merdeka bunda-bunda mohon untuk dibuat bunda kepala sekolah. Kemarin waktu kita monitoring MPLS itu ditanya ya bunda-bunda. Ya, itu ditanyakan mana kesepakatan kelasnya. Itu ditanya, dibawa sama mereka kesepakatan kita tuh. Harus dibuat. Jadi di setiap kelas masing-masing tempel di dindingnya. Cara yang membuat kesepakatannya itu bukan kita yang menentukan, tapi kita bekerja sama dengan anak murid. Anak murid maunya gimana selama kita belajar di kelas. Ya, contohnya boleh. Nah, ini contoh kesepakatan kelas saya dengan anak-anak murid saya. Kalau ada yang mau contoh boleh ya. Ini kesepakatan saya dengan anak-anak saya di kelompok B2. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Alhamdulillah anak-anak kelompok B2 rata-rata sudah datang tepat waktu. Mungkin ada yang tidak tepat waktu tapi mereka punya alasan begitu ya. Selanjutnya yang kedua, duduk dengan rapi dan tenang saat kegiatan belajar berlangsung. Yang ketiga, mendengarkan orang lain saat berbicara, termasuk bundanya yang berbicara, begitu ya. Yang keempat, membawa bekal makanan sehat dan saling berbagi dengan teman. Kemudian yang kelima, membudayakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Yang keenam, menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Bunda-bunda mau melihat saya waktu menentukan kesepakatan kelas? Mau ya? Baik, anak-anak, ini kita akan membuat kesepakatan kelas.
Oke, anak bunda bisa memenuhi kesepakatan kelas kita? Bisa. Bisa berjanji? Hebat. Jadi ini dia tadi kesepakatan kelas kita ya nak ya. Oke, bunda letakkan di sini supaya anak bunda tetap ingat. Tidak boleh lupa. Teman-teman kalau lupa kesepakatan kelas, nanti temannya yang lain mengingatkan. Bisa sayang? Hebat. Baik bunda-bunda, itu tadi kesepakatan kelas saya dengan murid-murid saya ya. Bunda-bunda sudah bisa ya membuat kesepakatan kelas seperti yang saya lakukan dengan anak-anak saya? Bisa. Hebat bunda-bunda. Bunda-bunda lebih hebat dari saya sebenarnya. Ini tadi contohnya ya. Ini ditempel di dinding ya bunda-bunda. Boleh meniru. Tapi sepakati dulu dengan anak-anak muridnya ya. Kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih baik, lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian selanjutnya memberikan penawaran bukan paksaan. Ini dia segitiga restitusinya. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Jadi ketika ada anak yang bersalah, misalkan anaknya nih berantem sama temennya gara-gara tugasnya dicontek, temennya dipukul, ambil melotot-melotot dia marah. Jadi kita sebagai guru yang tugas kita yang pertama sekali untuk anak yang marah tadi, kita stabilkan dulu identitas dia. Kita katakan kepadanya, boleh kok marah. Bunda juga dulu waktu dicontek tugas bunda marah. Kamu pasti punya alasan kan kenapa marah? Katakan seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu identitas dia. Marah itu boleh karena ada alasan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Makanya dibilang bunda juga pernah. Gitu. Selanjutnya langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi sudah kita stabilkan identitasnya, boleh kok marah. Bunda juga dulu waktu dicontek tugas bunda marah kok. Kemudian tapi kita lanjutkan lagi ke langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu marah kan? Nah begitu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di situ nanti kita tanyakan kepada anak, kira-kira gitu ya, ketika ada temanmu lagi yang mencontek besok, apa yang harus kamu lakukan? Pasti anak akan menjawab, aku akan bilangkan ke bunda, seperti itu ya. Jadi anak yang mencari solusi untuk dirinya sendiri, bukan kita yang mencarikan solusi. Bukan kita yang mengatakan, besok kalau ada teman yang nyontek bilang aja ke bunda, bukan gitu ya bunda. Tapi kita tanyakan ke anak, gimana caranya kalau seandainya nanti ada temannya nyontek lagi nih. Ya, begitu caranya ya bunda. Bukan kita yang ngasih, tapi dia yang memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Kemudian langkah restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yang udah kita buat tadi, gitu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, begitu ya bunda-bunda. Jadi kita tanyakan ke anak, bukan kita yang memberi, tapi anak yang memberikan solusi untuk dirinya sendiri, begitu. Di sini menstabilkan identitas. Kata-katanya ada berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Begitu ya. Jadi ini contoh-contoh menstabilkan identitas anak ketika anak melakukan kesalahan. Benar sekali. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Di langkah validasi ini kita bisa berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian nanti bundanya bilang lagi, seperti contohnya kamu tidak memukul temanmu, sepertinya ya begitulah bun ya. Pokoknya ada tanggapan dari kita. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, begitu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Begitu. Selanjutnya kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian di menanyakan keyakinan yang bisa kita katakan kepada anak adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Contohnya tadi kesepakatan kelas kita ya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Selanjutnya kamu mau jadi orang yang seperti apa. Kita tanyakan ke anak, maunya anak itu bagaimana. Itu adalah guru yang baik menggunakan langkah-langkah restitusi ya bunda-bunda. Mungkin bunda-bunda di sini sudah pernah melakukan segitiga restitusi, tapi kebanyakan dari kita, menurut pengamatan saya, itu bagian yang menstabilkan identitas mungkin yang belum dilakukan. Benar atau tidak bunda? Benar, karena memvalidasi tindakan yang salah mungkin pernah. Kemudian menanyakan keyakinan mungkin pernah, tapi yang namanya menstabilkan identitas jarang sekali dilakukan. Ya bunda, kenapa? Karena kita egonya masih tinggi. Ya, jarang kita mau mengakui kesalahan kita. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan bunda? Ada pertanyaan? Saya ada merekam video tentang langkah-langkah restitusi. Cuma karena kemarin dengan anak baru, jadi jawabannya cuma geleng-geleng dan angguk-angguk saja. Saya tanya menstabilkan identitasnya, jawabannya angguk-angguk saja, geleng-geleng saja. Yang penting kita sebagai guru mengarahkan bagaimana supaya anak dapat menemukan solusinya sendiri. Begitu ya bunda-bunda. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada bunda? Tidak. Baik, karena slide-nya sudah habis, saya sebagai presenter mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang diberikan oleh bunda-bunda. Bunda-bunda di sini sangat baik sekali kepada saya, ya. Sudah diberikan waktu, didengarkan apa yang saya ucapkan, ditanggapi apa yang saya tanyakan. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada bunda-bunda ya bunda. Oke, kemudian bunda-bunda kalau saya ada salah saya mohon maaf, dimaafkan bunda. Iya, bunda-bunda mau belajar lagi dengan saya seandainya nanti saya punya materi seperti ini? Mau, alhamdulillah. Kemudian untuk informasi bunda-bunda, pendaftaran guru penggerak angkatan 10 masih terbuka. Jadi silahkan mendaftar. Kenapa? Karena banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak ini bunda-bunda. Saya menemukan, menjumpai, berteman, bersosialisasi dengan guru-guru hebat sekuansing bunda-bunda. Mulai dari guru SMA Pintar teman saya, guru dari Benai teman saya, guru dari Sentajo Raya teman saya, guru di mana-mana teman saya, termasuk bapak ibu guru saya dulu waktu di SMA itu sekarang menjadi teman guru penggerak saya, teman satu kelas. Ada juga yang jadi pengajar praktiknya, itu guru saya. Itu hebatnya guru penggerak bunda-bunda. Jadi saya mohon untuk mendaftar ya bunda-bunda, karena banyak ilmu yang kita dapatkan di sini. Setidaknya kalau kita tidak bisa merubah orang lain, teman kita atau sekolah, diri kita yang berubah, cara mengajar kita yang berubah. Ya bunda-bunda mau menjadi orang yang lebih baik? Oke, nanti sampai rumah buka SIM PKB-nya bunda ya. Klik itu yang namanya guru penggerak, terus daftar ya bunda ya. Mau semuanya? Bunda-bunda ada nggak yang pengen jadi kepala sekolah? Ada yang mungkin dalam hati ya, cuma nggak berani mengungkapkan, takut sama kepala sekolah yang sekarang enggak? Iya, jangan takut. Atau mungkin ada yang ingin langsung ujian akhir PPG. Ada yang belum sertifikasi bunda? Ada? Banyak ya? Nah, kalau bunda mau langsung ujian
UKM PPG. UKM PPG ada dua ya, ada UKIN ada UP. Kalau mau langsung keduanya itu langsung lulus, ikut guru penggerak. Setelah bunda-bunda lulus guru penggerak, bunda bisa mengikuti ujian akhir PPG dan langsung sertifikasi. Siapa yang nggak mau? Mau semuanya bunda sertifikasi? Mau, ayo daftar sayangku, ya. Banyak ilmu yang kita dapat. Saya yang sudah sertifikasi itu saya daftar dulu. Padahal ibaratnya manfaat ke saya itu untuk itu udah nggak nilai ya. Tapi saya tetap daftar kenapa? Saya butuh ilmunya. Saya butuh upgrade ilmu pengetahuan saya ke anak-anak didik saya, ya. Dan dalam mindset saya tidak punya keinginan besar ingin merubah sekolah atau merubah teman. Dalam mindset saya ingin merubah diri saya dan anak-anak murid saya di kelas saya sendiri. Ya, kenapa? Karena merubah orang lain itu susahnya seperti mencari jarum dalam jerami. Benar nggak bunda? Iya, susah sekali. Yang penting kita dulu memberikan contoh. Kalau kita sudah memberikan contoh, Bunda Ulan nih nampaknya makin bagus nih cara mengajarnya. Nanti teman-teman yang lain mengikuti, begitu ya Bunda. Pasti ikut. Oh, aku juga pengen jadi kayak Bunda Ulan nih. Aku mau ikut jadi guru penggerak juga nih. Begitu ya Bunda-bunda ya. Oke, baik Bunda-bunda. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik karena Bunda hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Artinya peraturan yang ada di kelas kita harus ditepati ya sayang ya. Jadi kita buat bersama-sama kesepakatannya. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Ya setuju apa jempolnya? Oke, hebat anak-anak. Peraturan yang pertama. Ada kira-kira dari pertama datang ke sekolah anak Bunda gimana? Datang ke sekolah boleh terlambat? Artinya datang ke sekolah harus cepat, ya hebat, harus cepat tepat waktu. Selanjutnya di dalam kelas anak Bunda harus apa? Belajar duduk dengan rapi. Boleh duduknya nggak rapi? Boleh duduknya sambil cerita sama kawan? Nggak boleh, apalagi sambil ganggu teman. Boleh nggak? Selanjutnya anak Bunda, kalau Bunda berbicara harus dengarkan. Boleh nggak? Bunda sedang bicara di depan anak Bunda, cerita sendiri di belakang. Boleh? Ya boleh. Harus mendengarkan Bunda. Selanjutnya anak Bunda, kalau bawa bekal harus yang bekal yang apa? Yang sehat-sehat. Hebat dulu. Yang apa Irfan? Yang sehat. Yang apa Inces? Sehat. Hebat. Selanjutnya anak Bunda, kalau mau minta bukakan tempat minum harus bilang apa? Tolong Bunda bukakan tempat minum. Atau mau tutupkan tempat bekal bilangnya gimana? Tolong Bunda bukakan tempat bekal. Kalau sudah ditolong sama Bunda bilang apa? Terima kasih Bunda. Hebat semuanya, sudah bisa? Satu lagi, kalau kita punya salah di sana sama teman, kita harus apa? Hebat Selvi, harus minta maaf. Oke, selanjutnya kalau makan boleh kotor-kotor? Nggak boleh, harus apa? Harus bersih. Kita harus menjaga kebersihan kelas. Boleh kita kotorin kelasnya? Kenapa? Kenapa nggak boleh dikotorin kelasnya? Hebat. Jadi anak Bunda, ini dia
Oke, anak bunda bisa memenuhi kesepakatan kelas kita? Bisa. Bisa berjanji? Bisa. Hebat. Jadi ini dia tadi kesepakatan kelas kita ya, Nak ya. Oke, bunda letakkan di sini supaya anak bunda tetap ingat. Tidak boleh lupa. Teman-teman kalau lupa kesepakatan kelas, nanti temannya yang lain mengingatkan. Bisa sayang? Bisa. Hebat. Baik anak bunda semua, masih ingat kesepakatan kelas kita yang kemarin? Pertama kemarin kita sepakat untuk datang ke sekolah tepat waktu. Hebat. Yang kedua kita sepakat untuk duduk dengan rapi. Kemudian saat belajar berlangsung kita harus tenang. Boleh ribut? Tidak. Kemudian yang ketiga mendengarkan mendengarkan kata bunda. Yang keempat membawa bekal iya, makanan yang sehat. Hebat. Yang kelima kita harus membudayakan kata tolong. Apa lagi? Maaf. Apa lagi? Terima kasih. Hebat. Lanjut. Yang keenam menjaga kelas tetap bersih. Hebat. Nah sekarang kita akan menentukan keyakinan kelas ya sayang. Kalau datang ke sekolah tepat waktu berarti keyakinan kita apa? Harus disiplin. Harus apa? Disiplin. Nah yang kedua, kalau duduk dengan rapi dan tenang, ini keyakinan kelas kita apa? Ada yang tahu? Menghargai orang lain. Orang tua. Selanjutnya yang ketiga, mendengarkan orang lain saat berbicara. Berarti saling menghormati. Hormat sama bunda. Hebat. Yang keempat, kalau membawa bekal makanan sehat, berarti keyakinan kelas kita apa? Harus sayang pada diri sendiri. Sayang nggak sama badannya? Sayang nggak sama diri sendiri? Ya, tuh berarti keyakinan kelas kita adalah sayang pada diri sendiri. Oke, yang kelima ya, membudayakan kata tolong, terima kasih dan maaf. Berarti kita harus saling toleransi. Apa? Toleransi. Hebat. Keyakinan yang kelima toleransi. Yang keenam menjaga kelas tetap bersih. Berarti